hitam, Bu. Belum, Bu. Belum masih. Kalau seperti ini terlihat tidak? Masih hitam, Bu, saya. Belum, Bu. Masih hitam, Bu. Masih belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Belum. Betul-betul belum terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah ya, ini nggak bisa saya slideshow karena biasanya kalau di slideshow kelihatan. Oke, ini materi pertama kita yaitu adalah rangkaian listrik 1 di mana kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar rangkaian. Hukum dasarnya itu mengenai hubung seri dan pembagi tegangan serta hubung seri dan pembagi arus. Untuk materi hari ini cukup singkat, nanti ada beberapa latihan soal bisa kalian kerjakan di rumah berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan. Ini agak loading ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Pertama itu adalah kita kenal ada dua hukum dasar dalam rangkaian, itu adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu juga terbagi nanti atas dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, secara matematis, hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan arus kali dengan R ya, hambatan. Kemudian hukum Kirchhoff 1 itu mengenai arus. Nah, makanya arus pada suatu titik percabangan sama dengan 0. Kemudian arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Contoh dilihat yang ada I2, I1, I3, I4. Jadi yang masuk itu adalah I2 dan I4. Nah, kemudian arus yang keluar itu adalah I3 sama dengan dan I1. Jadi I2 plus I4 min I1 min I3 sama dengan 0. Nah, kemudian arus masuk dikali arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi I2 plus I4 sama dengan I1 plus I3. Nah, kemudian hukum Kirchhoff 2 itu mengenai apa? Itu mengenai tegangan. Nah, di mana semua tegangan nilainya sama dengan 0. Contohnya, dilihat lintasannya itu ada A, B, C, dan D. Nah, di mana tegangan di antara VAB, dilihat V ke AB plus VBC plus VCD dan VDA sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat lagi, V1 itu kan ada V1, V2, dan V3. Nah, min V1 plus V2 min V3 plus 0 itu sama dengan 0. Jadi, V2 min V1 min V3 sama dengan 0. Artinya, semua jumlah tegangan itu sama dengan 0. Kemudian ada lintasan, dilihat A, D, C, B, A. Jadi, dari A, lintasannya ke sini ya, A, D, C, B, A. Kemudian itu ada VAD, jadi tegangan di A ke D, ditambah dengan D ke C, ditambah dengan C ke B, kemudian B ke A sama dengan itu 0. Sama dengan V3
Dilihat dikurang dengan V2 ditambah dengan V1 tambah dengan 0 sama dengan 0 atau V3 min V2 plus V1 sama dengan 0. Itu untuk hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff tegangan. Nah, ini ada langsung kita masuk ke contoh latihan. Dilihat rangkaiannya. Tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Jadi, nilai dari V1 dalam rangkaian ini harus kita tahu. Nah, di mana hukum KVL tadi yaitu adalah hukum Kirchhoff tegangan sama semua jumlah tegangan sama dengan 0. Nah, kita lihat tuh kalau dia searah dengan jarum jam, jadi rumusnya adalah plus V1 plus 10 ini ya. Plus 10 kemudian plus 2 min 15 sama dengan 0. Kemudian V1 sama dengan 3 volt. Nanti kalau kalian jumlahkan bisa kelihatan ya, V1 sama dengan 3 volt. Kemudian kalau dia berlawanan jarum jam, itu adalah min V1 min 10 min 2 plus 15 sama dengan 0. Jadi V1 sama dengan 3 volt juga. Nah, jadi nilainya adalah 3 volt untuk nilai V1-nya. Kemudian kita ke contoh latihan nomor 2. Tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Nah, tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Kita lihat hukum KVL sama dengan 0, dilihat V1 min 10 plus 2 plus 15 sama dengan 0. V1 sama dengan min 7 volt. Jadi kalau nanti mau menggunakan kalkulator, kalau bisa gunakan kalkulator saintifik ya, teman-teman. Jadi akurasinya lebih baik. Nah, contoh ketiga. Itu ada nilai, kita mesti tentukan nilai arus dengan VAB-nya. Dilihat dulu ya. Lihat dulu nilai arusnya dan tegangan di A ke B. Jadi ini ya dilihat ya, ini ada A, kemudian ada B. Coba kalau saya slideshow biar kelihatan tambah gede. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kita dari A ke B kita harus nentuin tegangan, kemudian arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini gampang banget ya. Jadi, dilihat dulu, kita lihat jawabannya untuk hukum KCL. KCL itu apa? KCL itu apa? Hukum Kirchhoff. Kirchhoff, Bu. Kirchhoff apa? Ya, K-nya itu Kirchhoff. KCL? Hukum Kirchhoff pertama, Bu. Oke. Ya, hukum Kirchhoff pertama atau Kirchhoff current law ya. Dia untuk arus, jadi kita harus tahu. Nah, dilihat di situ SI sama dengan 0. Kemudian akhirnya kita cari tahu I sama dengan minus 8 plus 7 sama dengan min 1A. Jadi minus 8 per 7 sama dengan min 1A. Kemudian untuk tegangan, di mana seluruh jumlah tegangan sama dengan 0, dari A ke B itu ada apa aja tegangannya. Jadi dilihat ada 8, kemudian ada 4, kemudian ada 56, kemudian ada 6 volt ya, min 6 volt. Jadi totalnya semua adalah 62 volt. Nah, kalian nanti bertanya dari mana sih dapat 4 volt, 8 volt. Nah, ini kan ada nih di sini 8 volt. Ini ada 2 ohm ya, hambatannya ada 2 ohm. Jadi untuk mencari arusnya, kita pakai hukum apa? Hukum Ohm. Hukum Ohm. Jadi nanti dilihat nih masing-masing. Nih, ini yang di bagian sini sudah ada arus dan
sudah ada sudah ada arus dan sudah ada hambatannya. Jadi kita harus cari voltnya ya. Jadi hukum Ohm tadi yang ada di sini. Ini udah ketahuan. Nanti biar kalau mau cari arusnya dilihat arus yang ke sini berapa, arus yang ke sini berapa supaya dia bisa lewat ke sini berapa. Dan yang keluarnya berapa, ke sini berapa, ke sini berapa. Jadi bisa tahu arus yang ada di sini. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ibu, Jelas ya, ini sederhana. Ya. permisi Bu, tadi suaranya putus-putus Bu. Saya masih bingung yang apa yang dapat 7 ampere sama 1 ampere ini Bu. Oke, 7 sama 1 ampere itu coba dilihat dulu nilainya. Jadi kita kan harus cari arusnya di setiap sectionnya. Jadi itu kan dilihat dulu, dijumlahkan ke seluruhannya. Ya. Ini ada dijumlahkan keseluruhannya. Jadi ini kalau mau nyari ampernya di bagian sini berapa? Jadi pakai hukum Ohm. Semua ini kita pakai hukum Ohm untuk cari per sectionnya. Jadi kalau mau nyari arusnya di sini berarti 8 sama dengan I dikali 2 ya. Ya. Sama dengan 8/2 berarti ampernya di daerah ini adalah 4. Sedangkan yang keluar 3. Ya, berarti yang masuk ke sini tinggal 1. Ya, di sini. Di sini udah 4, yang keluar 3. Karena sudah ditentukan di soal, yang keluar 3, berarti di sini yang masuk ada tinggal 1. Nah, tinggal 1. Kemudian, tinggal 1. Kita lihat lagi di sini. Di sini ya. Udah ada 2 lagi yang masuk, 3. 3. Ya, 3. Kemudian di sini masuk lagi 4, berarti di sini 7. Benar ya? 7. Iya Bu. 7. Nah, yang mau dicari itu adalah yang ke sini nih. Jumlahnya yang ke B di sini. Di sini ke sininya ada 8 ampere. Otomatis berarti di sininya kita cari ke sininya 7 ya. 7. Berarti minus 8 ditambah dengan 7, minus 8, karena dilihat arahnya, ditambah dengan 7 sama dengan minus 1 ampere yang melewati ini, dari A ke B. Yang melewati ini, kita disuruh cari I-nya kan, I-nya yang ke sini nih. Nah, kemudian untuk tegangan juga sama. Tegangan kita di awal untuk sectionnya cari hukum Ohm. Pertama itu adalah 8 volt, karena di soalnya sudah ketahuan 8 volt. Nah, kemudian di bagian sini kan belum ketahuan berapa, tapi tadi ampernya sudah ketahuan. Ampernya 1, berarti 4 kali 1 adalah 4 volt. Nah, kemudian untuk yang di sini berapa nih? 56 volt. Jadi VAB aja ya, dari sini ke sini sampai ke sini. Berarti ini nggak masuk nih. Ini aja nih. Ini. Dari A sampai dengan B. Kemudian di sini ada 7 ampere dengan 8 ohm, berarti 7 kali 8, 56 volt. Kemudian di sini tadi minus 1 dikurang dengan 6 volt ya. Jadinya 62 volt. Jadi semuanya dijumlahkan totalnya 62 volt. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita ke hubung seri dan paralel ya. Secara umum itu digolongkan menjadi 2. Pertama, hubung seri
itu adalah jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Kemudian hubung paralel jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Kita lihat lebih jelasnya. Nah, resistor hubung seri. Kalau hubung seri itu seperti ini. Jadi kakinya ini ketemu dengan kakinya R2, kemudian R2 ketemu dengan R3 dan tidak terhubung lagi gitu. Jadi kalau KVL-nya ini sama seperti rumus yang sebelumnya, cuman kita bisa lihat untuk pembagi tegangan. Jadi nanti rumusnya itu V1, V2, V3 dari rangkaian ini untuk mencari itu seperti ini. Untuk V1, yang ini V1 sama dengan R1 per R1 plus R2 plus R3 dikali dengan tegangan. Sama juga V2 itu adalah R2 plus R1 plus R2 plus R3 kali tegangan dan seterusnya. Untuk dapat RE ini adalah rangkaian R ekivalennya ya. R1 plus R2 plus R3. Nah, ada lagi yang namanya resistor hubung paralel. Tadi itu seri, sekarang paralel. Paralel itu kalau yang sisi satunya ini ketemu dengan sisi dua, jangan cuma satu sisi, sekarang dua sisi. Nah, bisa dilihat kalau kita mau nyari I1, I2, I3, nah, itu nanti kita dihadapkan pada V per R ekivalen sama dengan V per R1 plus V per R2 plus V per R3. Nah, kemudian pembagi arusnya, kalau kita mau lihat, I1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2, I3 sama dengan V per R3. Di mana tegangan sama dengan I dikali dengan R ekivalennya itu sama dengan I1 sama dengan R ekivalen per R1 dikali I ya. I itu arusnya. Bukan arus pada saat di I1, ini I2 atau 3. Jadi arus keseluruhannya. Nah, jadi rangkaian pengganti ya, kita anggap R ekivalen itu adalah hambatan pengganti. Jadi jumlah dari keseluruhan hambatan yang ada. Jadi disederhanakan. Nanti jadinya bentuknya seperti ini agar mudah untuk dicari jawabannya. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan nilai RE rangkaian ekivalen R hambatan ekivalen pada rangkaian tersebut. Jadi ada 50 ohm, 7 ohm, ada 3 ohm, ada 15 ohm, ada 16 ohm, ada 12 ohm, dan ada 4 ohm. Nah, kita lihat dulu nih, di seri dulu ya. RS itu seri. Kalau RP itu paralel. Jadi di seri dulu, dilihat yang mana yang bisa di seri adalah 12 dan 4 ya. Coba saya lupa bawa pen. Jadi ini kita seri dulu yang ini ya. Hasilnya adalah 16 ya. Hasilnya adalah 16. Kemudian RS1 ini kan tadi RS 1 ya. RS1 kemudian kita paralelkan dengan 16. Jadi ini harusnya gini nih. Sorry ya, ini gambarnya kurang bagus lah ya, tapi semoga teman-teman bisa mengerti ya. Baik, Bu. Diperhatikan aja, insya Allah bisa mengerti.
Yang ini kan udah hilang nih. 1, 2 ini jadiin 1. Jadinya yang ini aja. Jadi ini adalah RS1. Nah, yang ini adalah RS1. Berarti ini adalah nilainya 16, ini adalah 7, ini 7, ini 16, kemudian ini 50, kemudian ini 15, ini 30 nih, yang di tengah ini. Nah, kemudian setelah itu, ini dengan ini, ya, kan tadi RP1-nya itu ini di paralel, dapatnya 8 ohm. Nah, kemudian dari 8 ohm itu nanti RS2 artinya RP1 yang paralel tadi ini ditambah dengan 7 yang ini. Nih, hasilnya dapat 15 ohm. Nah, setelah itu untuk RS2-nya itu diparalel lagi dengan 30 ohm yang di tengah ini. Hasilnya dapat paralel RP2 ya, hambatan paralel 2 dapat 10 ohm. Nah, kemudian rangkaian hambatan ekivalennya itu adalah RP2 ditambah 50 ohm yang ini. Yang ini 50 ohm. Kemudian ditambah dengan 15 sama dengan RP2-nya kan tadi nilainya 10 ya. Jadi 10 tambah 50 tambah 15 sama dengan 75 ohm. Jadi rangkaian hambatan ekivalennya itu sama dengan 75 ohm. Nah, ini nanti bentuknya apa namanya? Bentuk dari rangkaiannya. Nah, itu bisa sudah sangat sederhana ya. Nih, tinggal satu. Sini kalau kita bisa kasih sumber cuman belum ada nilainya, berarti ini rangkaian ekivalen ya. Nilainya seperti ini 75 ohm. Nah, kemudian contoh itu kita lihat lagi, tentukan nilai arus pada rangkaian tersebut. Nah, untuk dapat nilai arusnya kan di sini. Terlihat ya, arusnya ada di sini. Nah, teman-teman ini dicatat ya, dicatat karena nanti pada saya kirim materinya ini coretannya udah hilang. Sama, kita harus menyederhanakan rangkaiannya dulu. Artinya yang bisa di paralel kita paralel, yang bisa di seri kita seri. Nah, sampai dengan kita paralelin dulu antara 16 ini dengan 48. Kemudian nanti ini jadi 1 ya. Hasilnya 12 ohm. Kemudian kita seri antara paralel ini dengan 48. Kita seri ya. Hasilnya 60. Jadi tinggal 1 lagi hambatan yang ada di sini. Nah, kemudian seri pertama tadi itu kita paralelkan dengan 30 dan 20. Jadi langsung 3. Nah, hasilnya seperti ini. RP kalau mau memparalelkan dengan 2 hambatan, misalnya RS1 30 dan 20. Nanti penjumlahannya demikian. Hasilnya dapat 10 ohm. Nah, setelah itu tinggal adalah hambatan ekivalen di mana RP2 plus 6 ohm sama 10 per 6 tambah 6 ya. Ini yang terakhir tadi ini sama dengan 16. Nah, untuk nyari I-nya itu adalah 24 volt dibagi dengan 16 sama dengan 3 per 2 ampere. Nah, 3 per 2 ampere. Kemudian, karena kita mau nyari arus, Din bilang tolong ngajar, lagi ngajar Pak gitu.
Oh gitu. Thank you. Sampai mana tadi ya? 24/16, Bu. Ya, 24 per 16 itu dapatnya 3/2 ampere. Nah, coba kita lihat ke sininya ya. Untuk dapat bisa juga misalnya kita mau cari I-nya itu 20 yang tadi ini kalau kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan 20 ohm dengan diparalel dengan 60 ohm. Dapatnya rangkaian paralel 20 kali 60 per 20 tambah 60 15 ohm. Nah, jadinya ke sini nih bentuk rangkaiannya seperti ini. Tinggal ada I yang ada di sini, kemudian kita mau cari tahu I-nya berapa. Jadi 15 per 15 tambah 30, 15 ya, ini ada 30 ya, dikali dengan IT-nya. IT-nya tadi kita sudah dapat ya 3/2 sama dengan 1/2 ampere. Jadi arusnya yang mengalir ke sini adalah 1/2 ampere. Jadi yang ditanyakan kan arus yang di sininya aja ya. Nah, itu adalah 1/2 ampere. Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti coba diperhatikan lagi rumus yang sebelumnya ya. Nih, ini. Pakai rumus-rumus yang ada di sini, itu untuk menjawab yang rangkaian paralel. Kemudian kapasitor hubung seri ya. Kalau tadi itu resistor, sekarang kapasitor. Nah, coba bisa dilihat. Nanti yang agak ribet itu adalah ngafalin rumusnya. Cuman kan nanti kalau ujian kan teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Dilihat ada C1, C2, C3. Kemudian ada V1, ada V2, ada V3. Nah, sama. Ini mau disederhanakan supaya dijadiin satu aja. Jadinya C ekivalen. Ya, bentuknya nanti seperti ini. Nah, rumusnya itu nanti bisa dilihat nih seperti ini nih. VL di mana tadi kita udah bahas bahwa seluruh tegangan nilainya sama dengan 0. Mau itu V1 plus V2 plus V3 min V pun itu sama dengan 0. Nah, nanti bisa dilihat ya penurunan rumusnya seperti apa. Coba. Kapasitor ini hubung seri, ini hubung paralel. Nah, tinggal dilihat aja nanti rumusnya. Nah, ini untuk contoh soal. Tentukan C ekivalen pada rangkaian. Kita ke contoh soal masih paralel ya. Nah, coba dilihat. Ini hubungnya paralel atau seri? Paralel, Bu. Paralel. Coba. Oke, paralel ya. Ada paralel, ada yang di seri. Nah, paralel pertama itu adalah 25 dengan 25. Kemudian paralel kedua ini ya. Ini ya. Nih. Kemudian nanti di seri tuh hasilnya 50 dengan 50 dapatnya 25 mikrofarad. Kemudian nanti kapasitor ekivalennya itu adalah CS plus 25 mikrofarad sama dengan 25 tambah 25 sama dengan 50 mikrofarad. Nah, kalau ini adalah induktor hubung seri. Nanti tinggal dilihat aja rumusnya ya. Kalau mau nyari V-nya itu ini. V1 sama dengan L1 per ini L ekivalen ya, induktor maksudnya. Nah, kalau ini hubung paralel, khusus induktor. Nah, kalau hubung paralel biasanya kita mau nyari I-nya. Nah, I-nya tuh di sini. I1 ekivalen kemudian L1 gitu. Nah,
Ada juga voltmeter dan ampermeter. Ini adalah alat ukur ya, berfungsi sebagai alat ukur. Kalau voltmeter pasti udah mengukur tegangan. Nah, karakteristiknya itu nilai hambatan dalamnya sangat besar. Hambatan dalam itu sampai tidak terhingga. Biasanya voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur agar arus tidak melalui voltmeter. Berarti kalau kita menggunakan voltmeter itu kita cara pasangnya adalah paralel pada komponen. Kemudian kalau ampermeter itu apa? Ya tentu saja untuk mengukur arus. Mungkin sudah pernah ya ke lab-lab DTE. Nah, itu dasar teknik ya. Jadi belajar pakai ampere, belajar pakai voltmeter. Nah, kalau dia bedanya adalah hambatan dalamnya itu kecil sama dengan 0. Nah, ampermeter itu dipasang seri. Kalau voltmeter pasang paralel, ampermeter dipasang seri. Nah, itu diukur agar tegangan pada ampermeter sama dengan 0. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Kalau ini kan kita nyari induktor ekuivalen. Jadi ada banyak nih, nanti tinggal dilihat apakah ini harus di paralel atau apakah ini harus di seri. Nah, di masih tahap awal tuh itu. Jadi apakah paralel, apakah di seri. Gitu. Nah, yang latihan soalnya ini cuma ada 2. Teman-teman silahkan untuk dikerjakan. Latihan soalnya tentukan nilai arus I. Nah, nanti suruh cari nih arus I yang di sini nih. Nanti berapa. Kemudian pada suatu rangkaian yang tidak diketahui nilai resistansinya, daya pada rangkaian tersebut yang terukur dengan wattmeter sebesar 250 watt dengan tegangan terpasang 50 volt. Tentukan nilai resistansinya. Jadi tidak ada nilai resistansi di dalamnya, tidak ada nilai R, tapi makanya kita mesti nentuin nilai resistansinya dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tegangan dan dayanya. Nah, saya rasa itu cukup ya. Hari ini silahkan dikerjakan masing-masing. Minggu depan saya akan cek satu persatu untuk jawabannya. Tidak perlu dikumpulkan. Nanti ketika saya cek, saya sebut namanya, silahkan untuk menampilkan hasil daripada latihan soalnya. Kemudian bisa dijelaskan. Gitu ya. Nah, tadi soalnya itu sama dengan contoh-contoh soal yang ada, cuman mungkin nilainya aja yang berbeda. Jadi proses pengerjaannya juga pasti sama. Oke ya, teman-teman, saya akan absen dulu. Ya. Oke, saya absen ya. Dwi Tarasinta. Hadir, Bu. Putri Prasetya. Hadir, Bu. Hamzahas. 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 Yeheskil Tondiopang. Hadir, Bu.
Apa sih? Anesesta Triandini, Hadir, Bu. Zaidan Silmi Lubis, Hadir, Bu. Wildan Bagas Pratama, Hadir, Bu. Rizky Roma Doni Sihombing, Hadir, Bu. Asrifki Miftahul Jannah, Hadir, Bu. Gusril Tambunan, Hadir, Bu. Gina Amalia Firdaus, Hadir, Bu. M. Fatan Hadir, Bu. Ramahaya, Hadir, Bu. Ahmad Setiadi, Hadir, Bu. Ristri Rahmaning Tias, Hadir, Bu. Joshua Stevi Timothy, Hadir, Bu. Yusuf Malik, Hadir, Bu. Eliezer Nichel, 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 Muhammad Fikri Sodikin, Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Antonius Januario, Hadir, Bu. Rumania Adelia, Hadir, Bu. Muhammad Sandi Reskiawan, Halo, Bu. Hadir. Miftahul Akmal, Hadir, Bu. Miftahul Akmal, Ahdan Ahmad, Hadir, Bu. Tarisa Amalia, Hadir, Bu. Bidara Paraswati, Hadir, Bu. Safina Maulida, Hadir, Bu. Fajar Faizin, Hadir, Bu. Fram Ariel Amanurung, Hadir, Bu. Fauzi Nurrobani, Hadir, Bu. Mengaratau Simatupang, Hadir. Ashami Anggraini, Hadir, Bu. Kevin Arianto, Hadir, Bu. Ali Yahya, Hadir, Bu. Nadila Tuharea, Nadila, Japarista tambah Tuada Manik, Hadir, Bu. Naufal Lutfi Rabani. Hadir, Bu. Yang tidak hadir, Nadila, ada Nadila? Hamzah Has. Maaf, Bu. Tidak ada Masih ya. belum dipanggil, Bu. Siapa namanya? Nanti, yang D3 nanti ya. Belum Oh iya, Bu. dibuka. Izin masuk, Bu. Izin masuk, Bu. Ya. Kemudian teman-teman D3 ada yang D3 Alfain Bebari, Hadir, Bu. Sepri Mulani, Hadir, Bu. Hadir. Sepri, Bima Nugroho, Hadir, Bu. Hadir. Bima Nugroho. Oke, Hadir, Bu. hadir ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sudah ya. Nanti Izin untuk masuk, Bu. materinya akan siapa sih ini izin masuk? Mau masuk ke mana? Ini, Bu. Tadi pas absen saya menghubungkan, Bu. Amsas, Bu. Siapa namanya? Amsas, Bu. Masa udah dari tadi? Iya, Bu.
sebelum absen udah menghubungkan, Bu. Berarti kamu nggak dengar dong saya tadi menjelaskan ya? Dengerin, Bu. Tapi ini, Bu, putus-putus. Lain kali kalau saya udah absen tapi orangnya nggak ada, nggak bisa protes lagi ya? Iya, Bu. Oke, udah yang untuk soal yang contoh soal silahkan dikerjakan. Nanti kita akan saya akan cek satu persatu nanti di minggu depan. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Materinya kan sudah saya kirim, silahkan dipelajari di materi bab hukum-hukum dasar rangkaian. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita ketemu minggu depan kembali. Insya Allah di waktu dan jam yang sama. Semoga minggu depan jaringan lebih baik. Jadi kita juga bisa lebih fokus. Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.